Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku yang berada di kelas 10 TKR 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dalam agenda daring untuk mata pelajaran seni budaya. Nah, minggu kemarin kalian sudah melihat video saya tentang pengantar materi seni budaya kelas 10, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, dalam video yang lalu saya sudah jelaskan bahwa di pertemuan pertama ini, untuk materi yang pertama, kita akan membahas seni rupa dulu, kemudian nanti ada seni musik, kemudian seni tari, dan seni peran. Nah, dalam bab 1 karya seni rupa 2 dimensi ini, akan ada 2 bab. Nanti ada seni rupa 2 dimensi dan ada seni rupa 3 dimensi. Nah, mari kita simak bersama-sama. Seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa ada di sekitar kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa benda-benda yang dekat dengan aktivitas kita sehari-hari adalah karya seni rupa. Karya seni rupa ini ada yang berdimensi 2 dan ada yang berdimensi 3. Nah, kalau kita perhatikan ketika dalam aktivitas sehari-hari kita melihat lukisan, kita melihat kursi, kita melihat ukiran, itu merupakan salah satu contoh sederhana dari seni rupa yang ada di sekitar kita. Kemudian karya seni rupa 2 dimensi ada yang memiliki fungsi pakai dan ada yang memiliki fungsi hias atau fungsi ekspresi saja. Nah, yang dimaksud fungsi ekspresi itu adalah fungsi ekspresi dari seniman yang membuat seni rupa itu. Nah, kemudian fungsi hias, biasanya fungsi hias ini, karya seni rupa itu biasanya diletakkan sebagai penghias ruangan atau penghias tempat, di mana agar tempat itu menjadi lebih indah, lebih bagus, ataupun lebih pas. Itu. Ada juga karya seni rupa 2 dimensi yang memiliki fungsi pakai. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian ada berbagai aspek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Nah, jadi pada materi pertama ini nanti kita akan membahas 2 subtema dari seni rupa 2 dimensi, yaitu yang pertama ada pengertian dari seni rupa 2 dimensi dan unsur dalam seni rupa 2 dimensi. Nah, kita masuk dalam pengertian karya seni rupa 2 dimensi. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni untuk menghasilkan sebuah karya seni yang kualitas serta ekspresinya dapat dirasakan oleh anggota indera manusia, terutama indera penglihatan dan peraba. Nah, ini menjadi salah satu karakteristik khas dari seni rupa. Jadi, ketika kita menikmati sebuah karya seni rupa, maka indera atau panca indera yang kita gunakan paling utama adalah di panca indera penglihatan dan indera peraba atau indera penglihatan berarti mata kita dan indera peraba berarti tangan kita atau telapak tangan. Ketika kita melihat sebuah lukisan, ketika kita melihat suatu foto, ketika kita melihat suatu ukiran, maka yang pertama kali indera yang menikmatinya adalah
penglihatan. Kemudian biasanya kalau terkait dengan indera praba, terkait dengan tekstur atau ya tekstur dari karya seni rupa yang dihasilkan oleh seniman itu. Gitu. Nah, seni rupa merupakan sebuah seni yang dimana lebih menekankan pada keindahan visual daripada keindahan indera yang lain. Dalam bahasa Inggris sendiri, seni rupa biasanya disebut sebagai fine art. Nah, itu tadi adalah pengertian dari seni rupa. Kemudian kita masuk pada unsur dan objek karya seni rupa. Unsur-unsur yang ada dalam seni rupa yaitu satu adalah garis atau line. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Nah, garis ini adalah unsur pertama dari proses berkarya seni rupa dengan membuat garis. Ada garis yang bentuknya lurus, kemudian ada garis yang bentuknya lengkung. Garis-garis ini pun memiliki arti sebenarnya. Misal garis lurus tebal itu artinya dia tegas, menggambarnya tegas. Kemudian lengkung itu bisa diartikan agak lemah. Bisa kalian perhatikan dalam gambar ini adalah contoh dari gambar contoh dari garis atau line yang berbentuk lengkung. Kemudian ini adalah contoh dari garis yang lurus atau tegas itu. Kemudian unsur yang kedua dari seni rupa adalah raut dan bidang. Unsur rupa lainnya adalah raut yang merupakan tampak, potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang cenderung pipih atau datar. Sedangkan bangun bentuk lebih menunjukkan tekanan kepada wujud benda yang memiliki volume di atasnya. Nah, ini adalah contoh dari bidang. Ini bidang. Kemudian ini adalah contoh dari bentuk. Ini ada bentuk kubus, kemudian ini lingkaran. Ini adalah bidangnya dan ini adalah bentuknya. Nah, kemudian yang ketiga, unsur dari seni rupa adalah unsur ruang. Dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni tersebut. Nah, kalau dalam gambar ini dijelaskan bahwa meskipun ini karya seni rupa dua dimensi, tapi kita bisa melihat seorang wanita ya atau nenek sedang berbelanja di salah satu toko. Di dalam, berarti ini unsur ruangnya itu berada di dalam toko. Ini ada nenek lagi berbelanja. Di sini terlihat di dalam ruangan ada apa ini? Mungkin sedang mengambil bahan makanan atau minyak atau tisu. Nah, ini adalah contoh dari ruang dalam unsur seni rupa dua atau dalam seni rupa. Berikutnya, unsur berikutnya dari seni rupa adalah tekstur atau barik. Tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan objek pada karya seni rupa. Ada yang teksturnya kasar, ada yang teksturnya lembut, ada yang teksturnya tegas gitu. Ini adalah contoh dari penggunaan tekstur dalam karya seni rupa dua dimensi. Ini ada bola seperti bola lingkaran, kemudian ini ada semacam kubus atau kotak. Dia dia memiliki teksturnya masing-masing gitu. Nah, unsur berikutnya dalam seni rupa adalah warna. Warna adalah unsur seni rupa yang paling menarik perhatian.
menurut teori warna Brewster, semua warna berasal dari 3 warna pokok atau warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Misal, merah dicampur sama kuning bisa menjadi orange. Kemudian kuning dan biru ketika dicampur bisa menjadi warna hijau gitu. Nah, dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa terjadi perbedaan gambar antara gambar satu dengan gambar yang kedua. Kalau di gambar satu ini adalah penggunaan warna secara monokromatik, monokrom gitu. Nah, sedangkan ini adalah penggunaan karya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan warna secara polikromatik. Ini bisa kita lihat perbedaannya, bagaimana yang ini lebih soft, lebih kalem warnanya, tapi yang polikromatik ini warnanya lebih terang. Banyak warna di sini, kemudian eh, secara tampilan pun lebih jelas dan lebih menarik gitu. Itu tadi adalah unsur warna. Nah, biasanya penggunaan warna ini penting dalam seni rupa, karena eh, ketika pengkombinasian warna itu tepat, maka hasil dari karya seni rupa tersebut juga akan lebih menarik lagi untuk dilihat oleh orang gitu. Nah, unsur yang terakhir dari seni rupa adalah unsur gelap terang. Pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Nah, ini gambar ini adalah contoh. Di gambar pertama bagaimana gambar ini terlihat seperti biasa saja, tidak diberi cahaya, tidak di gelap terangnya tidak diatur. Kemudian ketika di gambar kedua ini kita bisa lihat ketika ada cahaya yang menyorot dari taruhlah pojok sini, menyorot ke benda ini, maka di sini akan terlihat gelap dan di sini akan terlihat terang. Begitu juga dengan contoh dari bulatan ini. Bulatan ini ketika center atau ada cahaya terang menyorot ke sini, maka yang sini terlihat terang dan di sini terlihat gelap gitu. Nah, ini menjadi sangat menarik unsur gelap terang ini dalam karya seni rupa agar karya tersebut bisa terlihat lebih hidup, lebih artistik dan lebih indah untuk dinikmati oleh orang. Nah, itulah tadi terkait dengan materi pertama, yaitu tentang pengertian dari seni rupa dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam seni rupa. Untuk materi berikutnya, tunggu saja. Minggu depan akan kita diskusikan lagi masih tentang seni rupa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.